Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Lestari. Saya dari Universitas 11 April, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video ini saya akan membahas bab 2 isi makalah saya yang berjudul Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam pertama. Nah, dalam bab 2 ini, 2.1 pengertian Al-Quran. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari qara'a yaqra'u qira'atan atau Qur'anan yang berarti mengumpulkan atau al-jam'u dan menghimpun. Atau ada pendapat lain, Al-Quran itu berarti bacaan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18 yang berbunyi Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah, yang artinya sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuat pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Sedangkan secara terminologi atau syariah, Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul Allah dan penutup para nabinya. Diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Dan menurut para ulama klasik, Al-Quran sumber ajaran agama atau juga ajaran Islam pertama dan utama yang memuat firman-firman atau wahyu Allah. Sama benar dengan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah sedikit demi sedikit selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, mula-mula di Mekah kemudian di Madinah. Al-Quran menyajikan tingkat tertinggi dari segi kehidupan manusia, sangat mengagumkan, bukan saja bagi orang mukmin melainkan juga bagi orang-orang kafir. Al-Quran pertama kali diturunkan pada tanggal 17 Ramadan atau sering disebut juga Nuzulul Quran. Wahyu yang pertama kali turun tersebut adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Para ulama juga berbeda pendapat tentang lafadz Al-Quran, tetapi mereka sepakat bahwa lafadz Al-Quran adalah isim atau juga disebut kata benda, bukan fi'il atau kata kerja ataupun juga haraf atau huruf. Isim yang dimaksud adalah dalam bahasa Arab yang sama dengan keberadaan isim-isim lain, kadang berupa isim jamid atau disebut isim mushtaq. Nah, 2.2 Fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran yang pertama, menerangkan dan menjelaskan. Yang kedua, Al-Quran kebenaran mutlak. Yang ketiga, pembenar atau membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yang keempat, sebagai furqan atau pembeda antara hak dan yang batil, baik dan buruk. Yang kelima, sebagai obat penyakit atau jiwa. Yang keenam, sebagai pemberi kabar gembira. Yang ketujuh, sebagai hidayah atau petunjuk. Yang kedelapan sebagai peringatan, yang kesembilan sebagai cahaya petunjuk, yang kesepuluh sebagai pedoman hidup, yang kesebelas sebagai pelajaran. Selanjutnya 2.3 proses terbentuknya Al-Quran. Yang disebut diturunkan Al-Quran adalah menzahirkan, yaitu dari gaib menjadi syahadah atau nyata. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran tidak turun sekaligus dalam satu waktu. Dalam proses penyampaian Al-Quran, para ulama berbeda pendapat diantaranya. Yang pertama, Al-Quran diturunkan melalui 3 proses. Pertama, diturunkan ke Lauhul Mahfuz, kemudian dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, lalu secara berangsur-angsur diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua diturunkan ke langit dunia sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Lalu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Kemudian yang ketiga diturunkan ke langit dunia setiap Lailatul Qadar sebanyak yang akan diturunkan pada malam tahun itu. Lalu berangsur-angsur diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran tidak disusun secara kronologis. 5 ayat pertama diturunkan di Gua Hira pada malam 17 Ramadan tahun pertama sebelum hijrah ke Madinah atau pada malam nuzulul Quran ketika Nabi Muhammad berusia 40-41 tahun. Sekarang terletak di surah Al-Alaq 1-5 ayat terakhir yang diturunkan di Padang Arafah ketika Nabi Muhammad berusia 63 tahun pada tanggal 19 Dzulhijjah tahun ke-10 Hijrah. Kini terletak di surah Al-Maidah, surah kelima ayat 3.
Al-Quran yang menjadi sumber nilai dan norma umat Islam itu terbagi ke dalam 30 juz atau 30 bagian, 114 surah atau bab, lebih dari 6.000 ayat. Tentang jumlah ayat, ada perbedaan pendapat antara para ahli ilmu Quran. Ada ahli memandang 3 ayat tertentu sebagai 1 ayat, ada pula yang memandang 2 ayat sebagai 1 ayat karena masalah koma dan titik yang diletakkan di antara ayat-ayat itu. Namun demikian, jumlah kata dan suku kata yang mereka hitung adalah sama. Di Indonesia misalnya, mengikuti perhitungan Muhammadiyah, menyebut jumlah ayat Al-Quran 6.666, sedang Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran atau Jakarta menghitungnya 6.236 ayat sesuai dengan jumlah ayat dalam Al-Quran yang dicetak di Mesir, Ghazalba. Surat pertama disebut surah Al-Fatihah atau pembukaan, dan surat 114 penutup adalah surat An-Nas atau manusia. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan selama lebih kurang 23 tahun itu dapat dibedakan antara ayat-ayat yang diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW masih tinggal di Mekah atau sebelum hijrah, dengan ayat turun setelah Nabi Muhammad hijrah atau pindah ke Madinah. Di dalam kepustakaan, ayat-ayat yang turun tatkala Nabi Muhammad SAW masih berdiam di Mekah disebut ayat-ayat Makkiyah, sedangkan ayat-ayat yang turun sesudah Nabi Muhammad pindah ke Madinah dinamakan ayat-ayat Madaniyah. Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat itu sistematikanya ditetapkan oleh Allah sendiri melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada Rasulnya Muhammad. Allah lah yang menentukan kemana ayat turun, kemudian disisipkan di antaranya ayat yang turun lebih dahulu. Sistematikanya tidak seperti sistematika buku atau ilmiah, mengikuti metode tertentu. Suatu masalah dibicarakan dalam beberapa bab, bagian, dan butir-butir. Oleh karena itu, kalau kita membaca Al-Quran, masalah akidah misalnya berdampingan dengan soal hukum, sejarah umat yang lalu disatukan dengan nasihat, dorongan atau tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta. Soal perang berurutan dengan hukum minum-minuman yang memabuk-mabukan, perjudian, pemeliharaan anak yatim piatu, dan perkawinan dengan orang-orang musyrik seperti yang dibaca dalam surah Al-Baqarah surat kedua ayat 216 sampai 221. Maksud sistematika demikian adalah agar orang mempelajari dan memahami Al-Quran sebagai satu kesatuan yang harus ditaati oleh pemeluk agama Islam secara keseluruhan tanpa memilah-milah atau bagian yang satu dengan bagian yang lain. Kemudian 2.4 isi kandungan Al-Quran. Menurut beberapa pendapat ulama, isi kandungan Al-Quran itu antara lain: yang pertama, petunjuk mengenai akidah yang mewajibkan beriman kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, dan hari kiamat, serta qada dan qadar. Hal ini merupakan garis pembeda antara iman dan kafir. Yang kedua, petunjuk mengenai syariah, yaitu jalan yang harus diikuti manusia dalam berhubungan dengan Allah dan dengan sesama insan demi kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak. Yang ketiga, petunjuk tentang akhlak, mengenai yang baik dan buruk harus diindahkan oleh manusia dalam kehidupan individual maupun kehidupan sosial. Yang keempat, kisah-kisah umat manusia di zaman lampau seperti riwayat dan cerita para pendusta ajaran Allah Subhanahu wa taala seperti Firaun, Namrud, Qarun, dan sebagainya. Kemudian benih dan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, hukum yang berlaku bagi alam semesta dalam butir 1 dan 7 di muka sudah disebut sifat sunnatullah yang berlaku di alam semesta, antara lain: yang pertama pasti, yang kedua tetap, yang ketiga objektif. Menurut S.H. Nas, sebagai pedoman abadi Al-Quran punya 3 jenis petunjuk manusia. Yang pertama, ajaran tentang susunan alam semesta dan posisi manusia di dalamnya. Yang kedua, Al-Quran berisi ringkasan sejarah manusia, rakyat biasa, raja-raja, orang-orang suci, para nabi sepanjang zaman, dan segala cobaan yang menimpa mereka. Yang ketiga, Al-Quran berisi sesuatu yang sulit dijelaskan dalam bahasa modern.
Sekian penjelasan bab 2 dari isi makalah saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.